Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tering doa, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini sejarah pemikiran ekonomi akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa periode Islam. Ya, periode keislaman ini dimaksudkan yang dimaksud dengan periode Islam ini adalah masa-masa di mana ekonomi Islam itu tumbuh dan berkembang atau menjadi kajian yang sangat baik ya, walaupun termasuk ke dalam kajian sosial humaniora lainnya dan ada pada kajian keagamaan ya. Nanti bagaimana dan apa kita akan sama-sama membahas terkait dengan hal tersebut. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah pada perekonomian Islam ini ada beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan ya terkait dengan hal tersebut. Yang pertama ada missing link atau rantai sejarah yang hilang dari sejarah pemikiran ekonomi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa pada masa Yunani kuno sampai dengan periode skolastik yang menjadi salah satu pokok kajian kita ya, dan itu sudah kita jelaskan, ada rentang waktu yang sangat tinggi ya. Kalau kita lihat periodisasi waktunya itu dari masa Yunani kuno ya, kita pernah menganalisis ini ya, ada pemikiran Plato dan lain sebagainya, Aristoteles tentang kehidupan di mana tatanan ekonomi itu perlu ada ya, kemudian Xenophon dengan konsep oikos dan nomosnya dan lain seterusnya ya. Dan ini rentan waktunya pada masa 800 sampai dengan 1446 sebelum Masehi. 800 sebelum Masehi sampai dengan 1146 sebelum Masehi. Di masa-masa ini berkembanglah pemikiran-pemikiran Plato ya, atau yang disebut sebagai Platonian. Satu hal yang perlu dicermati dari penelitian Plato yang menjadi hal penting adalah bahwa si Plato ini meletakkan dasar tentang berbagai hal yang nantinya akan menjadi kajian ekonomi. Yang pertama terkait dengan satu utopia, pulau utopis ya, pandangan utopis yang nantinya akan menjadi dasar dari pemikiran konsep utilitarianisme. Dan kemudian ada lagi yang berkaitan dengan division of labor, pembagian kerja. Walaupun pembagian kerja Plato itu berbeda dengan pembagian kerja yang dilakukan oleh Adam Smith, tapi konsep itu menjadi konsep yang dasar ya. Pembahasan ekonomi artinya pada saat sebelum Masehi, masa-masa Yunani kuno itu sudah dibahas sebagai sebuah kajian untuk kesejahteraan hidup manusia ya. Lalu kemudian kita masuk ke periode skolastik tahun 1225 Masehi. Waktu itu Thomas Aquinas ya yang pertama kali menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya harusnya peran institusi gereja itu melakukan intervensi terhadap ekonomi masyarakat, dan perekonomian itu disusun atas dasar ketetapan yang pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan bersama. Dan ini rentang waktunya kalau kita tahu ini adalah sampai dengan 1400 tahunan. Lalu pertanyaannya adalah kemana pemikiran ekonomi pada saat tahun 1400 tahun setelah pemikiran ekonomi Yunani kuno ya, karena di falsafah barat baru muncul pada 1225 Masehi. Dan ternyata pada masa ini berkembang banyak para pemikir-pemikir yang kemudian juga memiliki konsep-konsep yang di dalamnya ada konsep ekonominya. Mereka sebenarnya konsepnya adalah umumnya tentang sosial masyarakat, tapi ada konsep ekonominya. Contoh misalnya adalah Muhammad bin Abdullah tahun 632 Masehi ya, Rasulullah Muhammad ya. Ini saya tulis Muhammad bin Abdullah karena dalam hal ini otentifikasi pemikiran beliau juga ada banyak gitu ya, yang kemudian pada tahun 632 setelah wafatnya beliau ya, wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dibukukan dalam apa yang disebut sebagai tindak tanduk perilaku Rasulullah ya, atau hadis ya. Dan juga di dalamnya ada firman-firman Tuhan dalam Al-Quran yang kemudian itu yang dijadikan sebagai dasar pemikiran ekonomi, dan itu banyak ya. Contoh misalnya terkait dengan just price atau
kalau dalam bahasa ininya apa namanya, mekanisme pasar ya, mekanisme pasar itu sudah ada juga dalam masa Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, baik bersumber dari firman Tuhan maupun bersumber dari Al-Quran dan dari hadis ya. Ini sudah ada juga pada pemikiran pada masa itu. Kemudian ada Imam Syafi'i ya, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang walaupun tidak secara eksplisit itu adalah pakar ekonomi ya, tapi pada masa itu dia juga pakar sosiologi ya, pakar filsafat, tasawuf dan lain sebagainya, yang mereka membahas tentang ekonomi. Ya. Kemudian setelah masa ini 1400 setelah Yunani kuno ini, kemudian baru muncul periode skolastik ya, merkantilisme dan juga ekonomi modern yang digawangi oleh Adam Smith dan teman-temannya melalui perekonomian klasik ya. Nanti akan kita temukan bahwa ada banyak pemikir-pemikir yang di era ini 1400 tahun setelah masa Yunani kuno ya, pada masa-masa 632 Masehi, 767 ya, kemudian masa-masanya Imam Ghazali, itu yang ternyata ada di konsepnya di sini ya. Kita tidak tahu apakah para ekonom yang ada di sini mensitasi pemikiran-pemikiran ya, tapi memang ada secara terpelisit ekonom yang mengatakan bahwa konsep itu diilhami dari bukunya misalnya Ibnu Khaldun yang judulnya Muqaddimah. Itu akan menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, berikutnya adalah berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu apa dasar filsafat dari pemikiran Islam? Apakah sama dengan konsep yang telah kita bahas di pemikiran ekonomi barat pada keseluruhan ya? Ternyata ada hal yang berbeda. Yang pertama adalah basis filosofi pemikiran ekonomi Islam ini yang terpenting adalah konsep tauhid ya, risalah, akhirat dan juga kesejahteraan hidup. Filosofi kesejahteraan hidup ini memberi kerangka untuk economic achievement ya. Jadi yang paling utama adalah berkaitan dengan economic achievement, tapi bukan segala-galanya. Yang utama tapi bukan segala-galanya. Kesejahteraan hidup ini nanti akan memberikan semacam cara untuk bagaimana cara mencapai itu gitu ya. Kemudian filosofi tauhid dan akhirat ini adalah tujuan utamanya ya. Jadi tujuan utamanya itu bukan economic achievement. Economic achievement itu sebagai bagian dari perjalanan hidup seseorang saja ya. Lalu kemudian risalahnya ya adalah jalan yang digunakan untuk menuntun menuju kesejahteraan yang berpedoman pada tauhid dan akhirat. Jadi tiga hal dasar ini yang menjadi poin utama dalam pemikiran ekonomi Islam. Jadi bukan hanya sekedar kesejahteraan saja yang dicari ya, tapi juga kesejahteraan ini dasarnya apa? Kesejahteraan yang bersumber dari tauhid dan juga berorientasi pada akhirat nantinya, bukan hanya soal dunia saja ya. Atau dalam bahasanya ginilah, mungkin ini cara yang paling tepat untuk mengatakan bahwa kita harus bahagia di dunia maupun di akhirat. Walaupun kita tidak sejahtera di dunia, tapi kita masih punya tujuan-tujuan akhirat. Nah, konsep seperti ini yang akan dijadikan dasar berpikir orang dalam bertindak secara ekonomi. Nah, nanti kalau kita diskusikan dengan konsep-konsep misalnya laissez-faire ya, misalnya ya, laissez-faire yang ada di perekonomian barat, itu sebenarnya ada irisan yang sangat kuat sekali. Ya, irisan yang sangat kuat adalah kalau misalnya laissez-faire yang ditetapkan karena kita harus natural life ya, orang itu akan bekerja sewajarnya, tidak ada mekanisme. Bayangkan kalau orang yang kaya pasti akan semakin membabi buta dalam mengkonsumsi. Tapi kalau kita memperhatikan filosofi tauhid dan akhirat, pastinya tidak hanya kekayaan tidak hanya digunakan untuk memuaskan diri sendiri. Tentu saja akan ada tujuan-tujuan akhirat lainnya yang digunakan, sedekah misalnya, zakat dan lain sebagainya. Dan ini di lain kesempatan digunakan juga untuk mereka yang tidak mampu menggapai kesejahteraan ya, agar mereka mampu menjadi sejahtera. Jadi konsep ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran ekonomi Islam. Ya.
hampir sama sebenarnya seperti konsep laissez-faire-nya Adam Smith ya. Tapi kemudian solusi natural yang diberikan oleh Adam Smith yang ini tidak ada di ekonomi Islam. Di ekonomi Islam ada solusinya, yaitu apa ya? Tauhid dan juga tauhid dan akhirat sebagai tujuan, risalah sebagai jalan hidupnya, sebagai penuntunnya ya. Jadi Al-Qur'an, hadis dan sebagainya yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Ya, jadi walaupun ini laissez-faire tapi ternyata tujuannya tidak diserahkan secara natural, melainkan kita harus berpedoman pada agama. Ini yang menarik di sini. Nanti kita bahas di beberapa slide berikutnya ya. Nah, lalu kemudian kita akan membahas juga tentang fase perkembangan ekonomi Islam. Jadi di perekonomian Islam ini ada 3 fase ya, yang dicatatkan dalam sejarah, dan kemudian ini menjadi fase-fase perkembangan. Yang pertama adalah fase pembentukan, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 100 Hijriah. Ini masa Rasulullah ya dan Khulafaur Rasyidin. Yaitu pemikiran-pemikiran awal tentang ekonomi yang berbasis langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi dasarnya memang Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah ya. Dan pada masa ini belum begitu berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu yang komprehensif. Ekonomi masih berada pada tahapan di mana itu merupakan salah satu tuntutan dari Al-Qur'an dan juga dari hadis ya. Pedoman yang sumbernya mutlak. Pada fase ini ya ilmu ekonomi ya memang hanya dijadikan sebagai syarat untuk menjalani kehidupan saja, karena permasalahan-permasalahannya memang belum kompleks. Tapi pada masa translasi abad ke-2 sampai 5 Hijriah ya, tahun 200-an sampai 500 Hijriah atau abad 8 sampai 11 Masehi, ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian banyak menerjemahkan ide-ide dari luar muslim. Ya, dari luar Arab ya, di Eropa dan lain sebagainya, yang kemudian ini memunculkan banyak permasalahan empiris baru di dunia ekonomi. Ya, misalnya berkaitan dengan bunga, ada bunga dan tidak, kemudian bagaimana mekanisme campur tangan pemerintah di dalam perekonomian, tugasnya pemerintah ngapain aja. Kemudian adanya spesialisasi atau division labor, ini baru muncul pada saat ini. Tapi pada saat ini ya, di tahun ini muncul, itu sebenarnya sudah merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, karena pemikiran tersebut baru muncul 700 tahun kemudian pada masa Adam Smith. Kemudian fase yang ketiga adalah fase retranslasi dan transmisi, abad ke-6 sampai 9 Hijriah atau abad ke-12 sampai 15 Masehi, yaitu ketika pemikiran-pemikiran Yunani dan Muslim Arab masuk ke Eropa melalui penerjemahan dan jalur-jalur kontak lainnya ya. Ini pemikiran Yunani kenapa disebutkan di sini, karena memang ada banyak yang beririsan dengan penelitian Plato, misalnya dengan pemikiran-pemikiran Aristoteles. Kemudian pemikiran-pemikiran ekonom Islam itu kemudian ditranslasi dalam bentuk naskah-naskah yang itu kemudian dibaca di Eropa. Ini juga menjadi bagian dari perjalanan atau fase dalam ekonomi Islam ya. Berikut adalah tokoh-tokohnya ya, siapa saja yang ini saya catatkan beberapa tokoh yang memang penting dan juga terkenal ya. Kemudian untuk tahapan ini beberapa tokoh yang terkenal akan saya sampaikan, tapi tokoh lainnya tidak. Dan ini saya mulai dari masa-masa di fase kedua, bukan di fase pertama ya. Kalau di fase pertama berkaitan dengan kehidupan pada masa Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, nanti bisa kalian cari referensinya sendiri dari berbagai sumber yang lain. Oke. Berikutnya ini adalah yang pertama ya, ada tokoh namanya Al-Mawardi. Al-Mawardi ini hidup pada masa 974 Masehi. Ya, beliau adalah pemikir Islam pengikut Imam Syafi'i yang sangat berkontribusi pada pemikiran ekonomi. Salah satu pemikirannya tertuang dalam kitab Ad-Dunya yang berisi tentang perilaku ekonomi masyarakat dalam kitab Al-Hawi. Di salah satu bagiannya Al-Mawardi secara khusus membahas tentang
mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab ya. Jadi ini bukan ilmu yang pertama sebenarnya. Sebelumnya Imam Asy-Syafi'i misalnya juga dia berbicara tentang hukum pasar. Itu dia juga ada pemikiran tentang pasar. Nanti di slide akhir sudah saya berikan. Kemudian sebelumnya juga masa khalifah ya, baik itu Utsman bin Affan ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan semuanya punya konsep ekonomi ya. Contoh misalnya seperti tabungan umat ya, konsep tabungan umat yang dicanangkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ya, yang bahkan sampai sekarang itu dia masih memiliki hotel yang ada di Mekah Arab Saudi sana, dan kebun kurma yang itu sudah ada sejak zaman beliau menjabat menjadi seorang khalifah. Nah, itu juga sebenarnya ada, tapi tidak kita bahas. Kita bahas langsung dari masa fase kedua dalam persebaran ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Mawardi ini ya. Si Al-Mawardi ini memang cendekiawan yang dia itu memfokuskan pada bidang sosial ya, terutama adalah ekonomi. Dalam konsep ad-dunia ini dia bercerita tentang perilaku ekonomi masyarakat yang seharusnya itu seperti apa. Memang kajiannya belum komprehensif, tapi sudah meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seorang mengkonsumsi, bagaimana seorang melakukan produksi dan lain sebagainya. Secara sederhana pemikiran Al-Mawardi terfokus pada 3 persoalan besar, yaitu peran negara dalam aktivitas ekonomi, perpajakan, dan juga tentang bait al-mal atau zakat mal ya, dan lain seterusnya. Jadi di sini Al-Mawardi juga menempatkan posisi negara atau posisi waktu itu daulah ya atau khalifahan ya sebagai satu peran sentral dalam ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ya. Jadi fokusnya adalah kemiskinan itu tanggung jawabnya dari pemimpin untuk diselesaikan. Pengelolaan atas regulasi di masyarakat terkait ekonomi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintahan ya. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi ya, perilaku masyarakatnya itu juga diatur dalam bukunya yang judulnya Ad-Dunya ini. Dia mengatur bahwa yang disebut perilaku masyarakat itu ya adalah perilaku yang dalam hal ini bebas ya, bebas untuk menentukan sikap ekonomi dan sebagainya, namun dibatasi oleh pola kesejahteraan orang lain juga. Jadi harus memperhatikan kesejahteraan orang lainnya ya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pajak maupun bait al-mal ya. Jadi di sini sudah ada konsep tentang pajak, bagaimana negara mendapat pungutan tambahan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah Al-Mawardi ya. Kemudian yang berikutnya setelah Al-Mawardi ada Imam Al-Ghazali. Ini sebenarnya melompatnya juga agak jauh ya, tapi ini saya tulis. Sebenarnya sebelum ini juga ada selain Imam Al-Ghazali, tapi saya coba tulis Imam Al-Ghazali karena ini memang yang terkenal ya. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang filsuf sebenarnya. Filsuf, dia juga ahli dalam bidang astronomi dan lain sebagainya, tapi dia lebih mendalami ke filsuf atau filsafat atau sufisme ya. Karena di akhir hayatnya dia merasa bahwa ilmu yang dia dapat itu masih sangat kosong, masih banyak yang perlu diisi dan tidak pernah akan terisi hanya dengan cara filsafat lah atau sufilah. Menjadi sufilah dia akan mengisi kekosongan itu gitu ya. Dia adalah pemikir Islam yang sangat terkenal dan berbagai karyanya dijadikan sebagai rujukan banyak penulis baik bidang ilmu maupun bidang tasawuf. Berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Perancis, Jerman, dan Inggris dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat. Ini salah satu konsepnya adalah terkait dengan division of labor, pembagian kerja. Ini juga diadaptasi oleh Adam Smith ya. Karyanya yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Mustafa, Mizan Al-Amal ya, kemudian Al-Tibrani, Al-Masbuk fi Nasihat Al-Mulk. Ini banyak sekali karyanya ya. Kemudian pemikiran-pemikirannya ya, pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami ya. Bukan fungsi ekonomi saja, tapi
kesejahteraan ya, kita membicarakan tentang welfare, kesejahteraan itu ya artinya tidak hanya memuaskan hasrat, tapi dia juga mampu memberikan dampak ya, baik itu lahir maupun batin, itu sejahtera. Kemudian beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali diantaranya mencakup pertukaran sukarela ya atau barter, kemudian evolusi pasar ya, pasar yang berkembang. Jadi pasar itu berkembang dan itu sudah dipikirkan oleh Al-Ghazali dari zaman dahulu tahun 1000 Masehi ya, dan sampai sekarang relevan ya bahwa pasar itu berkembang. Dulu ada pasar tradisional, sekarang pasarnya sudah online dan sebagainya ya. Artinya jenis ketentuannya juga berbeda, ketentuan harganya juga berbeda. Kemudian peran negara dalam keuangan publik ya, aktivitas produksi ya, kemudian evolusi uang yang berevolusi ya, tadinya uang dasarnya adalah logam mulia, kemudian berubah menjadi uang kertas dan sebagainya. Itu juga sudah dipikirkan ternyata zaman dahulu. Uang itu berevolusi ya. Negara dan keuangan publik ya, negara dan tanggung jawab keuangan masyarakat. Padahal pada masa klasik ini sudah tidak dibahas ya. Ini baru muncul dibahas itu pada masa Keynes ya, berarti sudah 1000-an tahun lebih ya setelah itu ya. Itu luar biasa, artinya dari 900 tahun lah, 900 tahun itu masih relevan. Artinya dari dulu itu pemikirnya justru lebih bervariatif dan berkembang. Kemudian menurut Al-Ghazali dalam pertukaran ekonomi mengharuskan spesialisasi. Ini yang tadi saya sampaikan, konsep spesialisasi ini diadoptasi juga oleh Adam Smith dan teman-teman ya pada masa ekonomi klasik. Dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Pemikiran ini yang kemudian 700 tahun kemudian diadaptasi oleh Adam Smith dalam teori spesialisasi. Ini adalah berikutnya Nasiruddin At-Tusi tahun 1201 Masehi sampai dengan 1274. Nasiruddin At-Tusi diakui keahliannya dengan risalahnya tentang keuangan publik, yaitu Akhlaqi Nasiri ya, Nasirian Etik ya. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian kerja ya, division of labor, telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Ini yang konsep nantinya akan diadaptasi juga oleh Adam Smith dan teman-teman. Artinya pemikiran itu sebenarnya sudah ada tahun 1200-an. Lalu pada tahun 1700 Adam Smith mengatakan itu. Ya, entah itu karena kebetulan saja atau karena memang ada korelasi dan timbal balik, itu juga tidak tahu. At-Tusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan ya, serta pengeluaran untuk aset-aset tidak produktif seperti perhiasan dan penimbunan tanah yang tidak ditanami ya. Jadi fokusnya pada produksi, sama seperti Fisiokrat ya. Jadi tidak menyukai logam mulia dan sebagainya, tapi fokus pada produksi. Ini keren juga ini, artinya At-Tusi ini juga punya konsep tentang laissez-faire, di mana orang itu pasti akan punya keserakahan ya. Jadi dia ngomong soal keserakahan juga. Ya, keren ini Nasiruddin At-Tusi. Berikutnya adalah Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328. Ini termasuk yang luar biasa sukses baik dalam bidang ilmu lain ya, bukan hanya ekonomi, tapi juga banyak ilmu yang lainnya ya. Dan ini termasuk ilmuwan yang polimet ya, atau polimet itu dia pandai semua ilmu. Ibnu Taimiyah sangat perhatian ya terhadap persoalan perekonomian. Pandangannya memberikan refleksi dari orientasi pemikirannya yang pragmatis dan memberikan dampak sangat nyata pada generasi penerusnya. Pemikirannya banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu Fatwa Syekh Al-Islam ya, Asy'ariyah fil Islahi Ar-Rawi'i ya, wa Ar-Ra'iyah ya, kemudian Al-Hizbah ya fi Al-Islam ya, ini dan Al-Hizbah fi Al-Islam. Berbagai pemikiran dalam bidang ekonomi, antara lain mekanisme pasar dan harga ya, ini juga sudah dibahas oleh pemikir terdahulu dalam Islam. Kemudian peranan negara dalam kebijakan ekonomi,
Kemudian mengatasi kemiskinan, ya, peranannya kebijakan moneter, regulasi pasar, perencanaan ekonomi. Ibnu Taimiyah sudah merencanakan regulasi dan juga kebijakan moneter, ya, kebijakan fiskal, regulasi dan juga kebijakan moneter, ya. Artinya ini sudah ada di pemikiran-pemikirannya rational expectation, ya. Kalau sekarang itu misalnya si moneteris itu tahun 1972, maka ini sudah ditarik sudah sampai 900 tahun yang lalu, ya. Ini luar biasa. Artinya pemikiran ini sudah ada, cuma belum disempurnakan. Ini yang perlu kita jadikan referensi. Kemudian Ibnu Khaldun ini yang termasuk paling terkenal, ya, saya rasa juga ekonom, juga bukan hanya ekonom, ya. Beliau itu bapak sosiologi Islam, ya, tapi dikenal juga sebagai bapak ekonomi Islam. Bukunya yang fenomenal itu Muqaddimah, itu dia menjelaskan banyak hal tentang fenomena kehidupan. Itu bukunya sangat tebal sekali. Dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Khaldun menjelaskan motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Itu digunakan sampai sekarang, walaupun sumbernya bukan dari Ibnu Khaldun, melainkan dari pemikirannya Adam Smith, ya, bahwa manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sementara alat memuas kebutuhannya itu terbatas. Ya, banyak yang baru tahu mungkin kalau konsep ini muncul dari konsepnya Ibnu Khaldun pada tahun 1300-an Masehi. Ibnu Khaldun merupakan intelektual Islam yang memahami banyak disiplin ilmu, baik bidang tasawuf, tafsir, dan juga ilmu lainnya. Pemahamannya sangat luar biasa, ya, pada disiplin ilmu matematika, ya, sosial, dan juga geografi. Pada akhir hidupnya dia memfokuskan perhatiannya pada dunia ilmu hukum, teologi, dan juga sastra. Ya, jadi ini ilmuwan murni, ya, Ibnu Khaldun ini. Kalau Al-Ghazali tadi agak semi sufisme, ya, karena dia tidak bisa menjawab banyak faktor dalam hidup. Mungkin Ibnu Khaldun juga sama, tidak bisa menjawab banyak faktor dalam hidup, tapi Ibnu Khaldun memfokuskan untuk, ya, penting saya belajar, mungkin seperti itu. Dan ini luar biasa beberapa sudut pandang persoalan ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah, ya, menurut Ibnu Khaldun ini terbagi menjadi dua, ya, dari sudut tenaga, ya, dan juga dari sudut kegunaan, ya. Ekonomi itu masalah-masalahnya dan solusinya itu muncul dari dua hal ini. Yang pertama adalah sudut tenaga. Ini tenaga untuk digunakan untuk mengerjakan barang-barang, ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ya, dinamakan ma'ashi atau penghidupan. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak disebut masal subjektif atau disebut tamawul, ya, dinamakan tamawul atau perusahaan. Jadi orang itu bisa menjadi dua hal dalam ekonomi. Yang pertama adalah bisa menjadi diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan ada kalanya orang itu memenuhi kebutuhan untuk orang lain, untuk orang banyak, dalam konsep yang disebut sebagai tamawul. Kemudian di sini ada sisi yang berikutnya, yaitu sisi kegunaan. Ekonomi itu dipandang dari sisi kegunaan. Yang pertama, kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingan diri sendiri, ya, dinamakan rezeki. Kegunaan untuk kepentingan orang banyak disebut sebagai kasab atau dia untuk tujuan bersama, ya. Jadi dari dua paradigma ini si Ibnu Khaldun merumuskan bahwa ketika misalnya kita mampu menjalani hidup kita sendiri, maka kita akan melakukan upaya, ya, sendiri melalui tenaga sendiri untuk melakukan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tapi ada kalanya kita itu juga melakukan kegiatan sosial secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Jadi ekonomi itu nanti akan dipandang sebagai dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Sisi yang pertama adalah sisi individual, dan sisi yang kedua itu adalah sisi peranan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan publik. Kalau itu diruntut ke ekonomi modern, ini ternyata nyambung dengan apa yang disebut sebagai Pareto Effect atau yang dikemukakan oleh Wilfredo Pareto tentang keseimbangan umum barang publik, ya, barang publik, barang umum, ya, keseimbangan barang umum dan juga barang privat. Ini ada juga, dan itu sudah ada pada masa Ibnu
Khaldun. Oke. Ini beberapa pemikiran lagi ya, pemikiran ekonomi Islam tentang mekanisme pasar ya. Kemudian ada pemikiran ekonomi Islam tentang distribusi dan produksi dan seterusnya. Ini masih ada lagi ya, kontribusi-kontribusi perekonomian ekonomi Islam terhadap pemikiran-pemikiran, dan ini tidak kita jelaskan pada slide ini, melainkan akan kita sampaikan di PowerPoint ya, dengan batasan yang untuk mendiskusikan ya, untuk mendiskusikan lebih lanjut dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.